Oke, fakta baru menyebutkan ya, kebohongan dari DRG nih katanya ya, menurut Viti yang kita bakal saksikan berikut ini. Coba kita lihat. Berarti Dokter Reza Galadi siap untuk hadiri. Oh siap, Siap. Dia malah sebenarnya Dokter Reza Kapan? ini bertanya kapan saya datang. Dia malah kayaknya udah kebu juga kepingin datang. Cuman kami ini apalagi ketua kami ini jual instruksi jangan datang dulu. Nah, nanti kami kasih tahu kapan waktunya. Kalau dia pribadi kepingin datang, kepingin tahu juga apa Kalau sih dia yang pribadi terjadi. pengen datang Dan katanya ada gitu rasa ya. ingin tahunya juga. Tapi karena ketua kami bilang jangan datang, dia tidak datang. Tapi kalau nanti dari tim hukumnya sudah mengatakan monggo datang, dia akan datang. Ya pada prinsipnya begini, kemarin ya tanggal 11 Juni klien kami ada di Nah, parkiran. tuh. Ya, jangan klien anggap itu dia tidak datang, tapi kami tidak izinkan. Ya. Faktanya adalah dari keterangan kuasa hukum dari DRG sendiri bahwa pada tanggal 11 kemarin ya harusnya itu adalah sidang Wan Prestasi ya setelah penundaan sidang pertama kemudian diadakan lagi pada tanggal 11 Juni kemarin dengan keterangan bahwa katanya DRG itu tidak bisa hadir. Kemudian keterangan terbarunya dari kuasa hukumnya menyebutkan bahwa DRG sebenarnya sudah hadir ya, bahkan menginginkan dan menggebu-gebu gitu untuk hadir di persidangan tersebut, namun dilarang, belum diizinkan oleh kuasa hukumnya. Bahkan katanya DRG itu pada tanggal 11 kemarin itu ada di parkiran tuh. Gimana tuh? Pada kenyataannya, fakta terbarunya, fakta di lapangan dan beberapa netizen juga notice hal tersebut bahwa ketika itu DRG itu sedang ada di Bangkok bersama dengan suaminya gitu. Gimana nih kalau kayak gitu? Coba dengerin sekali lagi rekaman atau keterangan dari kuasa hukum dari DRG lagi tuh ya. Coba amati pelan-pelan. Berarti Dokter Reza Galadi siap untuk hadiri. Oh siap. Siap. Ya. Ya. Kuasa hukumnya Dia malah menyebutkan sebenarnya sudah Dokter sangat Reza siap ini ya. bertanya kapan saya datang. Dia malah kayaknya udah kebu juga kepingin datang. Cuman kami ini apalagi ketua kami ini jual instruksi jangan datang dulu. Nah, nanti kami kasih tahu kapan waktunya. Kalau dia pribadi kepingin datang, kepingin tahu juga apa sih yang terjadi di pengadilan itu ya. Ada rasa ingin tahunya juga. Tapi karena ketua kami bilang jangan datang, dia tidak datang. Tapi kalau nanti dari tim hukumnya sudah mengatakan monggo datang, dia akan datang. Ya pada prinsipnya begini, kemarin ya tanggal 11 Juni klien kami ada di parkiran. Ada di parkiran ya. Ya, jangan klien anggap itu dia tidak datang, tapi kami tidak izinkan. Ya. Nah, pada kenyataannya, nih postingannya dari DRG ketika itu sedang ada di Bangkok, Thailand ya. Ayo goyang Dumai, biar hati senang. Ya, itulah. Gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Bahkan ada fakta baru lagi ya. Jadi kemarin kan NM itu mengucapkan nanti ketemu di persidangan dan siap-siap perang dengan kartu asnya ya. Siap bongkar semua kebohongan yang dia ketahui selama ini sejauh ini gitu. Nah, terbarunya pasal yang kemarin itu diubah nih sekarang. Katanya berubah ya gitu. Dari pasal pemerasan terus diganti menjadi pencemaran nama baik nih ya poinnya. Terus sekarang pasal tersebut itu hilang ya gitu. Sudah tidak ada lagi. Kemana perginya gitu. Ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah. Ada apa ini kok semua pada bingung ya, pada sampai kenapa bisa seenaknya sendiri seperti itu gitu. Pasal-pasal yang kemarin dituduhkan akhirnya menghilang gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan jangan sampai nih fakta-fakta yang telah disimpan rapi oleh Nikita Mirzani atau oleh NM yang nanti bakal disampaikan saat persidangan itu tidak bisa diungkapkan dengan berubahnya pasal-pasal ini nih. Ini patut dicurigai juga nih ke depannya ya gitu. Nah, kebingungan tersebut juga banyak dirasakan oleh netizen nih. Salah satunya adalah netizen berikut ini. Coba kita dengarkan. Ini pesan buat Ibu Dokter Reza Gledisam, cuma mau bilang Ibu Dokter Reza Gledis yang terhormat, Ibu yang glowing itu, tolong kalau ada pengadilan tuh langsung hadir, jangan bikin perkara dari tahun lalu sampai tahun sekarang ini.
Tunda-tunda masalahnya, bahas kamu masalah yang terjelas dari tahun lalu sampai tahun ini. Kalau masalah suatu kali panggil itu datang, jangan mewakili. Kemarin pergi di Polda dan terakhir mewakili. Bikin ganas, lari-lari dari masalah. Paling aneh itu kalau tidak bertanggung jawab namanya dokter. So nama dokter lagi, Tuhan tidak bisa bertanggung jawab dengan kata-kata. Dilapor orang baru tidak datang. Baru sekarang undur ke 20 hari, 30 hari, 1 bulan, 30 bulan. Aneh, kalau saya jadi kon dokter saya bilang memang saya langsung datang di pengadilan kalau memang saya benar. Dokter kalau lara begini-begini jadi orang bingung. Maksudnya koni laporkan orang, tapi kau bertanggung jawab. Akhirnya bingung, bukannya kau coba kayak jadi dokter tuh kayak pintar sedikit. Kalau mau melapor orang tuh pilapor tuh tanggung jawab dengan apa yang kau laporkan, bukan pergi lari umpet-umpet kayak macam semut lari sembunyi begitu. Bawa pasukan sampai 100 kali kemarin berapi-api, giliran sekarang bertanggung jawab. Manusia aneh betul Dokter Reza Gladys ini. Oke, itu bentuk kekesalan dari salah satu netizen sejauh ini ya. Menanggapi ya ini nggak kelar-kelar nih, malah ya mangkir gitu ya. Mangkir sih nggak ya, diwakilkan, katanya diwakilkan gitu. Kalau dia merasa benar ya udah hadir aja sih, harusnya seperti itu yang diharapkan oleh netizen tadi gitu. Coba kita dengar lagi nih keterangan dari kuasa hukum DRG. Klien kami Dr. Reza sama Dr. Mufid akan datang nanti pada saat mediasi. Kalau misalnya klien kami datang hari ini, ya Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, dia mau diskusi dengan siapa? Belum ada lawannya, ya. Jadi bukan tidak mau datang, tapi pada saat nanti mediasi, ya kami pastikan Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, dengan catatan pihak lawan bicaranya juga harus datang. Kalau mereka tidak datang, Dr. Reza, Dr. Mufid mau ngomong sama siapa? Klien kami Dr. Reza sama Dr. Mufid akan datang nanti pada saat mediasi. Salfok sama salah satu komentar netizen, Bramze, kamu ngomongnya biasa aja, nggak usah kayak Cinta Laura gitu katanya. Dr. Reza, Dr. Reza. Oke, next. Tapi kan kalau misalkan sidang apa itu tuh sidangnya sedang perdata. Sidang apa? Wah, sidang apa? Yang jelas, dokter. Tidak hanya netizen yang merasa kesal ya, juga dari Doktif nih gitu. Coba kita lihat video berikut ini. Tapi kan kalau misalkan sidang apa itu tuh sidangnya sedang perdata. Aduh, teruntuk Dokter Reza. One frustasi. Ya, persidangan itu namanya persidangan atas laporan Wan prestasi. Masa sih harus kelasnya Mambel yang jelasin? Mambel aja yang bukan dokter paham loh. Wan prestasi. Udah tidurnya udah cukup belum? Ya, sehari tidurnya jangan 2 jam, minimal itu 6 jam. Biar gak pelongak-pelongok gitu ya. Biar jadi dokter yang bisa dipercaya lagi sama masyarakat. Plus pesannya Doktif belajar formulasi ya. Jadi kamu wajib untuk belajar formulasi sebelum kamu jualan skincare yang bener ya. Karena Doktif denger ternyata tetap aja ya produknya masih seperti itu. Oke ya guys ya, be smart. Doktif ingatkan, lakukan cancel culture ya. Kenapa? Karena owner skincare flexing ini belum mendapatkan ganjaran dari apa yang sudah mereka perbuat. Betul. Sampai sekarang mana hukumannya? Kalau di luar negeri orang yang jualan overclaim itu udah masuk shell. Kalau sekarang kok enggak sih? Padahal ratusan miliar yang sudah diambil uang masyarakat. Kok mereka masih tenang-tenang aja? Oke, jangan lupa ya, cancel culture. Salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. Ya, Bye. itu tanggapan dari Doktif ya. Kemudian yang terakhir juga kita akan dengarkan keterangan berikut ini nih. Sidang 11 Juni tadi antara gugatan Wan Prestasi dari Nikita Mirzani untuk Reza Gladys, kembali Reza Gladys itu tidak datang, cuman kuasa hukum yang mewakili di persidangan. Padahal kabarnya di Kompas katanya Reza Gladys itu mau datang. Hanya kan boleh-boleh aja kalau misalnya kuasa hukum, misalnya you tergugat, terus kuasa hukum yang hadiri, yang wakili emang bisa secara prosedural, secara aturan, tinggal diberikan kuasa. Terus
sebenarnya sidang yang seru itu adalah nanti di pemeriksaan saksi dan pembuktian. Bukti apa saja yang akan dituangkan, disajikan, dan saksi apa saja yang akan didatangkan dan diperiksa supaya menguji apakah kesepakatan itu ada sah secara hukum atau tidak. Jadi teman-teman pasti kalian gemes kan? Gemesnya itu sama, kenapa sih dia nggak datang? Kenapa sih dia nggak datang? Karena kalau di agenda sekarang, Dr. Reza Gladys juga datang, itu paling kan cuma duduk-duduk doang, Belum dipertemukan dengan NN seru, gitu ya, kan? belum ada lawannya. Jadi kita tunggu aja, makanya kalian pantau terus biar nanti kita review sidangnya antara Nikita Mirzani melawan Reza Gladys. Oke, jadi itu sudah kita update untuk hari ini, dan sebagai video penutup, kita nggak lupa ya jasa Nikita Mirzani untuk bangsa ini itu tidak hanya terkenal dengan huru haranya saja. Kalian patut ingat beberapa jasa Nikita Mirzani untuk meruntuhkan suatu organisasi yang cukup besar ketika itu ya. Turut membantu, bukan karena dia satu-satunya, karena dia turut membantu ketika itu dan berhasil gitu ya. Ini video penutup untuk kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita ini banyak bantuan juga. Tempo hari kasusnya si Rizik itu, ini kita yang termasuk yang melawan si Rizik. Nah kok nggak ada tepuk seleronya. Nah tempo hari kan memang sini kita juga memang nggak bisa dipegang buntutnya ya. Tapi kan di satu sisi juga dia bisa diharapkan gitu. Berjasa lah bang buat Ada negara. jasanya lah tempo hari memberikan dukungan untuk bagaimana membongkar Habib Rizik dari permainannya. Nah, tapi di kasus ini kok, kasus kosmetik ini kok justru sini kita yang jadi korban begitu. Nah, memang ada uang, tapi kan nggak mungkin kalau nggak ada asap sama apinya kan. Nah, berarti ada yang tidak beres di kosmetiknya itu. Nah, banyak mafia di setiap dagangan. Ya, banyak mafia di setiap sesi untuk cari keuntungan. Jadi udah memang negara ini udah kebanyakan mafianya. Itulah kalau mafia mau dibongkar, ya dari tindak pidana korupsinya itu. Semua dikorupsi, nggak ada dioplos. Jangan-jangan kosmetiknya dioplos juga. Ya udah dioplos, kan ada merkurinya.